Oke, kita akan melakukan servis 10.000 km atau 5.000 km. Selalu diingat bahwasannya sebelum servis pastikan dicek terlebih dahulu kondisi motor konsumen. Jadi kita sudah antisipasi jika nanti ada apa-apa, kita bisa informasikan di awal. Baut selek atau apapun itu, suara kasar, terus knalpot keluar asap, itu bisa kita sampaikan. Jangan lupa ya, selalu dicek semuanya, sen, klakson, rem, semuanya dicek. Bahkan sampai knalpotnya ada keluar asap hitam putih enggak ya, jadi harus dicek. Oke, selanjutnya karena ini servisnya 10.000, kita melakukan buka CVT terlebih dahulu. Buka CVT sama filter udaranya. Biasanya sih obeng ya, karena memang ada juga yang suka variasi, akhirnya pakai kunci T8 bisa. Seperti biasa kalau servis 5.000, yang paling utama filter udaranya dulu yang dibuka, karena bagian ini dia menutupi proses saat buka CVT-nya. Nggak apa-apa. Nah, ini NMAX, tolong jangan pakai obeng yang biasa ya, harus pakai obeng jenis yang gede, kayak model obeng getok nih. Nah ya, karena kalau pakai obeng yang kecil standar biasanya itu mudah selek. Tapi kalau udah pakai obeng ini, jamin pasti bisa terbuka. Biasa teman-teman ketahui, biasanya kalau buka tutup CVT-nya itu pakai kunci T8. Nah, ini bagian T10 buat pegangan filternya, jadi pasti ini harus dibuka. Oke, nah teman-teman biasanya filter udara NMAX itu kan pasti jatuh. Nah ini diganjel kayak gini nih. Tujuannya biar apa? Dia keker. Coba Pak dulu tolong dicopot. Kalau dia dilepas ganjelannya, nah dia kan ke bawah tuh. Pasti ngeganggu pada saat proses kerja. Nah ini diganjel seperti ini. Nah sip, jadi dia kokoh. Oke.
Oke, sip. Lanjut lagi Pak Dulo. Karena hari ini saya bikin video itu plus ngasih informasi untuk buka bagian VVT-nya NMAX. Pasti banyak banget dibilang bahwa sana filter udara ini itu tuh ganggu, jatuh terus. Sekali lagi ya, saya kasih fotonya tuh. Jadi diganjel seperti ini. Udah pasti kokoh nih filter udaranya. Sekarang kita proses buka bak CVT-nya. Nah, biasanya kalau packingnya NMAX itu ada pinnya begitu. Ya, nih, nanti kalau udah packingnya udah terlepas saya kasih tahu. Oke, lanjut. Oke. Yang pertama kita buka bagian yang belakang. Ini saya dapat masukan dari teman lobang buaya Pak Dulo. Jadi sarannya sih buka belakang terlebih dahulu supaya apa, baut depan itu kalau dibuka biar dia nggak kaget, biar nggak gampang selek. Jadi kita buka yang belakang, kendorin belakang dulu, baru kendorin yang belakang. Yang depan. Ya, nih jangan lupa nih dialasin supaya dia benar-benar bisa buat dikendorin. Nah, sip. Belakangnya udah kendor, udah kita buka. Nah, jangan lupa nih, jadi pada saat itu nih tarik panbelnya supaya mudah keluarnya. Nah, baru bongkar depannya. Tujuannya adalah ini biar nggak mudah selek, karena itu bahaya kalau sampai ke selek. Oke. Sip. Udah buka depan sama belakangnya. Yuk. Nah, pada saat ngebersihin packingnya jangan lupa dilepas ya, karena takutnya nanti pada saat proses pembersihan ngeganggu. Oke. Jangan lupa isi ke dalam botol spray gun buat proses pembersihan. Nah, sebelum pakai DNG-nya, supaya buat membersihkan debu dibersihkan dulu pakai spray gun. Termasuk part yang lainnya, Pak. Yang namanya bersih. Yang lain itu dibersihin. Oke. Sip. Ya.
ke badan kita, nggak ke seragam kita ya. Dan kalau habis nya langsung semprot dengan spray gun terlebih dahulu. Jangan lupa jika semuanya sudah disemprot dengan spray gun DNG tadi, semuanya harus dipelap lagi dengan kain majun. Bagian ini juga harus dibersihkan dengan DNG. Biar mendapatkan hasil yang sempurna harus detail. Semuanya dipastikan bersih. Ya. Jangan lupa yang sudah dibersihkan diberikan wadah yang terpisah. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah diproses pembersihan dengan spray gun, terus disemprot dengan DNG, terus dilap dengan kain majun. Dan ini yang sudah dibersihkan, ingat harus dipisahkan yang sudah dibersihkan sama yang terus yang kita gunakan. Oke, sekarang kita proses untuk pemasangannya ya. Jangan sampai salah untuk menghadap rollernya untuk dimasukin ke rumah rollernya. Jangan lupa ya, selalu diberikan gemuk yang high temperatur. Ini nggak perlu banyak-banyak gemuknya, sebenarnya sudah untuk mewakili pelicin, harusnya sudah aman. Karena kalau terlalu banyak juga akan berpengaruh ke fanbelnya. Nah, untuk NMAX nih saya kasih tahu ya, packingnya harus dipasang dulu ya. Jadi sebelum pasang ini, oke, pasang ini nggak apa-apa nih. Habis itu pasang packingnya supaya apa? Tidak lupa, karena kalau ininya nggak dipasang dulu, packingnya nggak dipasang dulu nih, yang ini nih, nanti akan repot. Biasanya lupa. Kalau motor lain masih bisa, ininya belakangan masih bisa, tapi kalau NMAX harus ininya dulu. Tolong dipasang dulu Pak dulu ya. Nah, saran dari saya pada saat proses kerja, kan ini cuma diganjel begini doang nih. Ini diganjel kayak gini nih. Nah, itu biasanya gampang jatuh. Diganjel pakai baut aslinya, baut 8. Nah, oke, lanjut Pak. Biasakan pasang depan terlebih dahulu ya, supaya jangan dipasang dulu panelnya, supaya apa? Benar-benar presisi. Giginya, sorry Pak, giginya buka lagi, saya belum ngingetin buat temen-temen. Nah, ini giginya ini mudah rusak. Nah, nih biasanya ini mudah rusak nih. Jadi tolong pastiin pasang ininya, fanbelnya jangan dipasang dulu. Oke, lanjut Pak. Nah, ringnya tadi kan awalnya ringnya ada 2 double, jangan lupa. Biasanya NMAX itu 2. Nah, yang lebih tipis dia depan, yang lebih tebel dia belakang, yang pertama. Yang
yang lebih tipis. Nomor 2, biasakan juga pakai tangan terlebih dahulu untuk masuknya. Sekiranya udah cukup, oke, nanti kita gunain tracker. Oke ya, jangan lupa selalu gunakan tracker untuk membuka atau mengencangkan si puli tersebut. Sorry, saya ralat, harus pakai pipa ini ya pada saat ngencenginnya. Oke, sip. Berarti lanjut ke pemasangan puli belakang. Nah, ini panahnya nih. Sekali lagi, mohon maaf sekali lagi bukan saya yang ngajarin, tapi di sini saya mau sharing bahwasannya panahnya harus, contoh nggak ada panahnya nih, ini panahnya tutup. Tulisannya harus seperti ini ya, nggak boleh begini nih. Ini panahnya nggak ada panah, contoh biasanya Honda. Nah begini, ini salah masangnya. Nih kan madepnya begini ya, ini salah. Harusnya begini, walaupun nggak ada panah harusnya begini. Nah contoh kita anggap nggak ada panah, tapi kalau udah ada panah udah jelas dia arahnya harus ke depan. Oke, sip, lanjut pasang Pak. Oke. Gak usah terlalu banyak, gemuk ini sebenarnya hanya untuk pelicin. Sip. Nah ini teknik yang sederhana, jadi sebelum dimasukin ditarik dulu fan belnya, baru dimasukin ke dalam. Oke, pas. Nah ini buat ngencenginnya. Sip, sudah cukup Pak, tanam. Oke. Nah ini teknik juga untuk NMAX ya. Biasanya teman-teman mungkin ini kondisinya kendor. Akhirnya pada saat pada saat masang bak CVT-nya itu, ini kan pasti dilepas. Biasanya tuh packing pada jatuh, ribet NMAX tuh, gitu biasanya kan. Akhirnya ada solusi, ini dipotong ya. Mungkin beberapa konsumen mau dipotong, tapi kalau saya nggak mau. Standarnya seperti ini, saya harus seperti ini. Nah tekniknya adalah yang pertama, ini harus diputar dengan kunci yang tadi 17. Supaya apa? Supaya fan belnya ini kenceng. Nah ini kan masih kendor nih. Oke, kita perhatiin ya. Nah ini pelan-pelan diputer, dia pasti akan secara otomatis dia kenceng sendiri. Pokoknya kalau sebelum selesai kenceng, baut yang ini jangan pernah dilepas dulu. Nah nih kita perhatiin, lama-lama ininya nanti naik nih ya, pasti dia akan kenceng. Waspada, hati-hati karena bautnya udah selek. Nah sip. Nah ini udah kenceng ya, udah kenceng, beda dengan yang tadi, udah kendor. Jadi kalau memang nanti ini bautnya dilepas, udah aman untuk dipasang ya. Jangan lupa kalau servis selalu menggunakan kondisioner. Ini kita anggap ganti fan bel, jadi nggak perlu pakai kondisioner. Oke lanjut Pak, pasang bak CVT-nya. Jangan lupa baut 8 harus dilepas dulu. Nah tipsnya adalah mungkin bisa ditambahin gemuk supaya dia tidak mudah jatuh ya. Awas, hati-hati jangan sampai terkena fan belnya, takutnya nanti
depan bela jadi masalah. Nah, sip. Jadi dia otomatis akan lengket. Lengketnya nggak kayak lem tapi. Ini sudah pasti ya Pak, bautnya dua-duanya udah kenceng ya. Ingat, harus dipastikan dua-duanya ini harus kenceng. Karena ini bagian dalam mesin, berbahaya jika nanti nggak dikencengin bautnya. Ratusan ribu bahkan jutaan untuk perbaikan ini. Sip, tetap semangat buat teman-teman servis 10.000 dan 5.000-nya. Nah, satu lagi Pak, kelewat. Biasanya ini dikasih gemuk nih. Di sini Pak, tembuka sini dong Pak. Ya, oke. Ya, jangan lupa ya, dikit aja gemuknya. Dikit aja, sip. Oke. Oke. Ya, bagian bos biasanya dikasih gemuk supaya masuknya gampang. Oke. Kita lihat packingnya jatuh nggak? Ya. Langsung masuk. Sep. Oke ya. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman ada yang ngerasa yang namanya packingnya kok gampang jatuh, terus lupa dipasang. Tadi ingat pertama bahwasannya sebelum memasang semua bagian CVT tadi, kalau NMAX packingnya harus dipasang dulu, lalu diganjel baut 8 tadi. Supaya apa? Tadi biar nggak lupa. Karena packing itu kalau dipasang belakangan NMAX itu pasti digunting jadinya. Bagian yang tengah tadi saya tunjukin. Nah, lagi-lagi saya mau sharing di sini, tolong sebelum semuanya dikencengin bautnya, tolong dipastiin bahwasannya bautnya terpasang terlebih dahulu semuanya. Ya, sudah terjamin semuanya ada bautnya, baru kita proses pengencengannya adalah dikencenginnya adalah silang. Jadi atas kiri, bawah kanan, atas kanan, bawah kiri, baru tengah. Selanjutnya muter seperti itu. Nah, kanan atas, kiri bawah. Oke, jadi harus diseling. Tujuannya adalah semuanya jadi rata. Nah, mungkin teman-teman harus juga belajar nih teknik buat muter kunci T-nya. Nah, ya udah semua dicek lagi ulang. Nah, keliling bawah sana semuanya bautnya harus sudah kenceng. Sip. Oke, lanjut. Karetnya biasanya ininya dulu Pak dulu. Nah, masa gua ngajarin. Iya. Karetnya jangan lupa ya, NMAX ini pasti ada karet ininya. Kalau ini dibongkar di awal nggak ada, teman-teman wajib konfirmasi dengan konsumen. Jangan sampai nanti kalau dia servis di tempat lain akhirnya nuduknya ke Planet Ban. Ya, ada sesuatu yang tidak ada harus disampaikan ke konsumen. Ini juga ada karetnya tuh. Ya, sip. Habis itu ada filternya biasanya, apalagi kalau ada filternya Pak, busa yang bulat ya. Nah nih, jangan sampai salah. Kalau ini nggak ada, part-part ini di NMAX tidak ada, harapan saya adalah tolong sampaikan. Sip. Oke. Nah, ini kalau NMAX jangan lupa covernya pakai obeng yang di awal tadi saya sampaikan. Cek semuanya sama kayak di awal.
sering jatuh-jatuhan karena kita lagi mau servis bagian CVT, filter udaranya jatuh-jatuhan. Tadi udah saya sharing bahwa sana harus diganjel dengan karet ini, ditepuk ke dalam aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Terus khusus buat teman-teman kalau ada minta video tutorial motor apapun, bisa sharing ke RH-nya masing-masing. Kalau saya ada waktu, saya akan bisa bantu. Kemarin PCX, hari ini adalah NMAX. Jadi sebelum throttle body, tuang dulu auto tune up-nya. Terus lanjut kita nanti tuang ke clean up-nya. Nah, kita lanjut dari habis bongkar CVT tadi. CVT udah terpasang, kita tuang auto clean up dulu, tune up dulu yang di bawah, di oli. Terus yang selanjutnya kita tuang yang auto clean up-nya yang ada di tangki bensin. Oke, sip. Nah, baru kita melakukan servis TBIC-nya. Jadi yang tadi TBIC di awal itu bisa diabaikan. Nah, ini bisa dilakukan. Oke, kita anggap ya dari TBIC tadi ya, disemprot lagi, digas. Proses ini seperti biasa, ini harusnya bisa dilakukan sendiri. TBIC-nya habis ya, karena tadi di awal udah kita habisin. Oke, jadi teman-teman, harapan kita bahwasannya yang melakukan servis itu 10.000 atau 5.000 itu adalah yang dilakukan adalah satu orang, karena dia yang bongkar dan dia juga harus instalasi, karena proses ini tidak bisa dilakukan dengan dua orang. Jadi contoh yang masang si A, yang buka si A, yang pasang si B, itu saya tidak rekomendasi, karena dimana yang di dalam bagian CVT itu ada beberapa macam ring dan itu harusnya dihafal di awal, jangan sampai ada yang terlewat. Jangan lupa kalau jualan 10.000 atau 5.000 harus jual cross-selling filter udara, terus fan belt, busi, air coolant, dan api. Ya, dicek lagi apakah ada yang tertinggal. Ya, dipastikan bahwasannya udah oke. Selamat menyaksikan. Terima kasih Pak Dulo. Teman-teman kalau ada yang mau sharing atau mau minta tutorial video servis, boleh info ke RH-nya dan insya Allah nanti saya bisa buatkan jika ada waktunya. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat, servis 10.000 dan 5.000. Sukses untuk di cabang Jakarta. Terima kasih, selamat sore.